Penjaga gawang muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, senang namanya masuk dalam daftar pemain yang mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia U20 jelang AFC U20 ASEAN Cup 2025. Fitrah Maulana juga semakin termotivasi karena program pemusatan latihan itu akan digelar di Jepang. Para pemain yang mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia U20 rencananya akan memulai pemusatan latihan pada 27 Oktober hingga 3 November mendatang. Kemudian program latihan itu akan berlanjut di Jepang pada 3 hingga 25 November. Ia pun merasa program pemusatan latihan yang akan digelar secara bertahap itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab program ini akan menjadi bahan pertimbangan jajaran tim pelatih untuk menentukan pemain untuk AFC U20 ASEAN Cup 2025. Mungkin secara mental, fisik, dan taktikal, kan kalau di luar negeri beda dengan di Indonesia. Kita harus bisa beradaptasi lebih dari mereka. Disinggung soal perasaan kembali meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama, baginya itu merupakan salah satu resiko yang harus dihadapi. Terlebih keluarga juga memberikan dukungan penuh kepadanya dan itu harus dijawab lewat hasil terbaik saat membela Timnas Indonesia tuntasnya. Dua pemain bintang Timnas Cina, Xu Weneng dan Wei Sihao, memberikan komentar terkait kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia setelah kemenangan mereka di putaran ketiga. Meskipun bermain dengan strategi bertahan dan tidak menguasai permainan, Cina berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 2-1. Dua pemain Timnas Cina pun memberikan komentar mengejutkan. Pemain naturalisasi Indonesia, mereka adalah tim kelas 2 di Asia. Sebenarnya, kekuatan kami tidak kalah dari mereka. Jika kita membahas kemampuan individu, saya rasa kami setara dengan mereka, atau bahkan kami lebih unggul. Wei Sihao menilai bahwa para pemain naturalisasi Timnas Indonesia belum menunjukkan kekompakan yang baik. Menurutnya tim Cina lebih solid dalam hal kerjasama. Kami tidak menganggap bahwa Timnas Indonesia lebih kuat dari kami. Mereka hanya memiliki beberapa pemain naturalisasi yang berkarir di liga luar negeri. Namun tingkat keselarasan tim secara keseluruhan jelas tidak sebaik kami. Dalam sepak bola, permainan tim tetap menjadi faktor utama tuntasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, membongkar alasan timnya kalah dari Cina dengan skor 1-2. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasil ini membuat skuad Garuda tetap tertahan di posisi kelima klasemen sementara. Sintayong mengatakan bahwa Cina memiliki ambisi yang lebih besar untuk meraih kemenangan di laga tersebut. Baik Cina maupun Indonesia sama-sama menunjukkan keinginan untuk memenangkan pertandingan. Tetapi keinginan Cina untuk menang lebih kuat daripada Indonesia. Kendati begitu, Sintayong tetap memuji perjuangan anak asuhnya di laga tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebutkan jika para pemain timnas pantang menyerah dengan menunjukkan performa terbaik hingga akhir laga. Sintayong juga menjelaskan bahwa kekalahan dari Cina ini
bukanlah akhir dari segalanya dan berjanji akan tampil lebih baik pada laga selanjutnya. Meskipun kami kalah, Indonesia sudah menunjukkan performa yang sangat bagus tuntasnya.